Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada jemaah rahiman rahimakumullah dan juga kepada sahabat muslim Bakir Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpah nikmatnya begitu banyak kepada kita. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni pembacaan kitab Taman Orang-orang Soleh daripada Riyadhus Shalihin. Ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada hadis yang kedua di majelis kita yang ke-10 ini. Hadis yang kedua ini adalah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat. Maka kita bacakan wa an ummul mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mukminin yakni Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, yani Aisyah berkata kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi yang mulia? Nabi menyebutkan irzu jaisul Ka'bah. Nabi menyebutkan nanti, kata Nabi, ada sekelompok pasukan yang mereka hendak menyerang Ka'bah. Jadi nanti akan ada satu kelompok yang mereka akan menyerang Ka'bah. Kemudian Nabi melanjutkan fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian kata Nabi, ketika mereka sampai di suatu tanah yang lapang, ya, maka fa idza kanu bi baida'a minal ardi, maka apabila mereka telah sampai ke suatu tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka semuanya, kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim, dari awal, dari orang yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya mereka dibinasakan, semua mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi ikhwan rahiman rahimakumullah, kepada jamaah yang hadir maupun sahabat fillah muslim Bakir Indonesia chapter Singkawang atau yang lain sedang menyaksikan kajian kami, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelak ada orang yang mereka menyerang Ka'bah, pasukan yang menyerang Ka'bah. Akan tetapi sebelum mereka sampai masuk ke kota Mekah, yakni masih di dalam perjalanan, mereka tiba di satu tanah yang lapang. Maka apa yang terjadi? Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke mana? Ke dalam tanah. Semuanya, baik dari awal sampai akhir. Maka mendengar sabda Nabi tersebut, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasul yang mulia. Qultu, kata ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum?
Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan semua? Orang yang berada di barisan depan dan orang yang berada di barisan belakang." Padahal kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa fihim aswaquhum." Padahal kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bahwasanya apa? Di tengah-tengah mereka terdapat pasar-pasar. Ya di tengah-tengah mereka terdapat pasar-pasar. Wa man laisa minhum, dan orang yang berada di pasar tersebut bukanlah golongan daripada mereka. Maksudnya apa jemaah? Aisyah bertanya kepada Nabi, "Kenapa ya Rasulullah Allah menenggelamkan semua orang yang bersama dengan mereka, baik yang awal maupun akhir, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Bukankah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah di tengah-tengah mereka tersebut, maksudnya apa? Di tengah-tengah pasukan tersebut ada seorang pedagang, ya, sehingga mereka itu bukanlah termasuk di antara golongan mereka. Nah, Aisyah bertanya, kenapa mereka semua ditenggelamkan oleh Allah? Kenapa ya Rasul? Nah, paham ya? Maka apa kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim? Nabi mengatakan, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beliau menyebutkan mereka semuanya dibinasakan, kata Nabi, yang berada di barisan terdepan sampai yang paling belakang, semuanya akan dibinasakan. Wa idza, kemudian kata Nabi, fa idza, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Nah, kemudian mereka, kata Nabi, dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Faham ya jemaah ya? Kemudian kata Nabi yang mulia, summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan dengan niat-niat mereka. Maksudnya apa? Kelak mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau ketika itu niat mereka hendak menyerang Ka'bah, maka mereka akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat mereka. Tapi kalau seandainya niat mereka tidak untuk menyerang Ka'bah, hanya sekedar berdagang atau yang semisalnya, maka mereka akan sesuai dengan dibalas dengan apa yang dia telah mereka niatkan. Maka kembali kepada judul tentang bab yang pertama ini, yaitu al-ikhlas. Maka pentingnya tentang ikhlas. Tentang apa? Tentang keikhlasan. Maka hadis ini, jamaah rahimani rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, sekarang kita menjelaskan secara ringkas kalimat daripada hadis yang mulia ini. Yakni apa? Jaisyun. Apa itu jaisyun? Jaisyun itu adalah sekelompok bala tentara. Ya, dahulu ya jamaah tidak ada pesawat tempur. Ini akan datang masa berikutnya ya. Akan datang suatu kelompok bala tentara. Ya, tidak tahu tentara apakah ini. Wallahu alam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya bala tentara ini adalah hendak menyerang Imam Mahdi ketika itu. Maka ketika menjelang hari kiamat nanti akan Allah turunkan Imam Mahdi. Ya, yang mana mereka ini hendak menyerang Baitullah ketika Imam Mahdi hendak bersembunyi di Mekah. Maka akan tetapi belum sampai ke kota Mekah, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kalimat al-baida'u, yakni maksudnya adalah tanah lapang. Yakni setiap tanah lapang yang apa? Yang di atasnya tak ada sesuatu, pohon tak ada, tiang tak ada, tanah lapang. Ya, kemudian al-khasfa, yakni tenggelam. Allah tenggelamkan di bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas, ya, Al-Qasas ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun berserta rumahnya di dalam bumi. Jadi Qarun Allah tenggelamkan, Allah benamkan mereka di mana? Di dalam bumi. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu di antara azab Allah Jalla wa Ala adalah Allah tenggelamkan ke bumi. Atau pernah dengar kisah ini? Penduduk Lagetan. Pernah dengar kisah penduduk Lagetan? Dukun Lagetan. Pernah? Di mana?
Gimana, Ustaz? Nah, ya dapat di Jatim ya. Dukuh Lagetan adalah satu dusun yang Allah azab. Allah musta'an. Maka kisah ini, Dukuh Lagetan ini pernah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah pada kajiannya kurang lebih 6 tahun yang lalu. Bagaimana kisahnya? Nah, apa faedah daripada hadis ini dulu kita sampaikan? Hadis ini jamaah rahimani rahimakumullah memberikan faedah kepada kita yang pertama, bahwasanya apabila ada maksiat harus kita cegah. Ya, maka Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim bersabda, apabila kalian melihat satu kemungkaran, kata Nabi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan apa? Dengan tangan kalian. Kalau Anda memiliki kekuatan. Kalau seandainya tak memiliki kekuatan, maka dengan lisan. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Kalau tak mampu, maka cukup dengan hati, dan itu adalah selama-lamanya iman. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya apabila Allah Jalla wa'ala hendak menurunkan azab di satu kaum, maka semuanya kena. Semuanya kena. Baik dia itu orang yang fasik ataukah orang yang soleh, semuanya kena. Akan tetapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwasanya apabila di kampung tempat kita tinggal banyak maksiat, banyak perkara maksiat dilakukan, banyaknya pelaku-pelaku maksiat, mereka berzina, berjudi, minum khamar atau yang semisalnya, maka tugas kita adalah mengingatkan kepada mereka. Tugas kita adalah memperbanyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita dakwahkan kepada mereka. Kalau seandainya mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita senantiasa berlindung kepada Allah dari murka Allah Jalla wa'ala. Maka kalau mampu kita untuk berhijrah, kita tinggalkan kampung halaman tersebut. Bukankah ada satu pemuda yang disebutkan nanti di dalam buku ini tentang kisah taubatnya seseorang yang membunuh berapa? 99 manusia. Ya, lalu satu dibunuh lagi pendeta. Ketika ditanya apakah Allah menerima taubat saya, dia mengatakan tidak. Maka dibunuh lagi rahib tersebut, maka genap menjadi 100. Maka lalu datang kepada seorang yang alim, yang berilmu, maka dia bertanya, apakah Allah Jalla wa'ala menerima taubatku? Maka dia mengatakan, iya, Allah akan menerima taubatmu, maka dengan syarat engkau meninggalkan kampung halamanmu. Yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya kampung orang tersebut adalah kampung negeri yang penuh dengan maksiat, maka ditinggalkan. Kemudian yang kelima, faedah daripada hadis yang mulia ini, hendaklah kita mencari teman yang baik, teman yang soleh. Bukankah Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beliau menyebutkan agama seseorang itu tergantung kepada teman dekatnya. Maka lihat siapa teman dekat Anda, maka teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Teman yang soleh akan memberikan dampak positif bagi kita. Teman yang semangat dalam menuntut ilmu akan memberikan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu. Teman yang semangat melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita akan kita juga bisa mendapatkan manfaat semangat daripada melakukan kebaikan sebagaimana teman kita tersebut melakukan kebaikan. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kita tutup majelis kita yang ke-10 ini dengan kisah Dukuh Lenggetan. Maka jemaah, Allah Jalla wa'ala ketika hendak menurunkan azab, maka semuanya kena. Maka disebutkan dahulu, ini kisah nyata ini terjadi di negeri kita Indonesia, di tanah Jawa, namanya Dukuh Lenggetan. Apa namanya dukuh itu? Dukuh itu adalah apa? Dusun ya, dusun. Yang mana dusun itu terdapat beberapa RT, beberapa RT. Nah, dusun tersebut namanya Lenggetan. Adalah dusun atau dukuh yang makmur, yang subur tanahnya. Kalau seandainya musim panen, maka di antara dusun-dusun yang lain, maka dusun Lenggetan adalah dusun yang paling banyak mengeluarkan tanaman, keberkahan. Kalau seandainya dusun yang lain ketika panen ketika panen lalu mendapatkan panen yang sedikit, maka dusun Lenggetan ini kebalikan, malah mendapatkan panen yang banyak sekali. Akan tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang terjadi di dalam dukuh tersebut, di desa tersebut? Banyaknya kemaksiatan, perzinaan, minum khamar, judi, dan bahkan ada seorang anak yang berzina kepada ibunya, waliyadzubillah.
Dan setiap malam diadakan apa? Setelah mereka panen, apa dilakukan? Yakni acara apa? Ya acara kuda kepang. Nah, enggak tahu apa nama bahasanya. Jadi nanti yang mainkan kuda kepang itu adalah apa? Wanita-wanita, para gadis-gadis. Nanti apa? Di hadapan apa? Di hadapan orang laki-laki dan bahkan orang yang tuh apa namanya? yang wisatawan yang datang dari luar desa Lenggetan tersebut, maka nanti wanita-wanita tadi yang menari pakai kuda kepang itu ditangkap. Ketika sudah tangkap dibawa ke kamar berzina waliyadzubillah. Itu setiap malam mereka lakukan. Di mana? Di dusun Lenggetan. Setiap malam mereka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan bahkan tidak pandang bulu mereka, baik ketika hujan ribut ataukah tidak, yang penting setiap malam mereka bermaksiat kepada Allah. Dari sejak kapan? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Semalaman suntuk mereka bermaksiat kepada Allah. Maka tepatlah satu ketika pada tanggal 17 April pada tahun 1955 Masehi. Pada tahun berapa? 17 April 1955. Satu ketika pada malam tersebut, pada hari tersebut malamnya, hujan yang deras. Sudahlah hujan disertai dengan lentar, halilintar, petir dan yang semisalnya. Maka pada kejadian itu jamaah, maka penduduk Lenggetan tidak menghiraukan. Mereka apa? Bukannya berhenti bermaksiat, tapi apa? Terus bermaksiat. Dan akhirnya tidak ada dusun atau dukuh pada malam hari tersebut keluar rumahnya kecuali dukuh apa? Lenggetan tersebut. Mereka tetap keluar rumah, mereka tetap keluar dari rumahnya, mereka tetap bermaksiat kepada Allah, meminum khamr, berjudi, berzina waliyadzubillah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika tepat pukul jam 12 malam, ketika itu hujan yang awalnya deras, petir yang menyamar-nyamar sebelumnya, tepat pada pukul jam 12 itu hilang seketika. Maka apa? Sunyi ketika itu. Maka ketika penduduk desa yang lain lagi asik-asik tidur, mereka terlelap di dalam istirahat mereka, ada beberapa warga yang mendengarkan suara apa? Dentuman yang amat dahsyat. Seperti apa? Seperti bom yang jatuh. Akan tetapi ketika malam tersebut, ketika bunyi yang sangat menakutkan tersebut, maka posisi desa-desa sekitar Lenggetan tersebut, yakni apa? Listriknya mati. Dan tak ada seorang pun yang berani keluar dari rumah mereka untuk melihat kejadian apakah yang tersebut. Kenapa? Karena takut. Maka setelah bunyi yang menakutkan tersebut, maka besok paginya, maka para warga dusun-dusun yang sekitar tersebut, mereka merasa aneh, apa yang terjadi tadi malam. Ketika mereka turun keluar dari rumahnya, apa yang terjadi jamaah? Ternyata di dekat dusun Lenggetan tersebut, agak jauh ya, ada gunung. Maka warga begitu kaget ketika melihat gunung tersebut sudah rata setengahnya, sudah rata. Maka masyarakat aneh, kemana tanah gunung tersebut? Kalau seandainya longsor, maka yang kena di mana? Di kampung yang dekat dengan gunung tersebut. Akan tetapi kampung tersebut aman sentosa, tidak ada tanda-tanda tanah longsor. Yang lebih mengejutkan apa? Ternyata dilihat dusun Lenggetan sudah tak ada lagi, semuanya habis dengan tanah. Allah musta'an. Apa sebabnya? Karena Allah Jalla wa'ala mengazab kaum tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka bermaksiat. Dan disebutkan ketika itu yang wafat kurang lebih 333 jiwa dan belasan orang yang mereka tinggal di luar dukuh Lenggetan. Dan ketika itu mereka bermaksiat kepada Allah, semuanya diazab oleh Allah, semuanya Allah tenggelamkan ke dalam permukaan bumi dengan Allah timpakan, yakni apa? Tanah-tanah daripada gunung tersebut. Maka dengan kejadian tersebut sampai sekarang pemerintahan setempat yang membuat sebuah tugu yang tinggi lalu menulis bahwasanya orang-orang yang ada di bawah ini adalah mereka yang tertimpa tanah longsor, kata pemerintah setempat. Padahal bukan tanah longsor, kenapa? Jaraknya jauh. Kalau seandainya tanah longsor, maka apa?
yang di bawah gunung tersebut kena. Tapi anehnya ketika itu yang di bawah gunung tersebut aman sentosa, tidak ada yang kena sedikit pun, bahkan satu rumah pun tak ada kena tanah longsor tersebut. Padahal yang kena di mana? Di dusun atau dukuh Lenggetan tersebut. Maka hendaklah ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita jangan sampai merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan merasa aman kalau misalkan di kampung kita banyak perzinaan, banyak kemaksiatan, dikhawatirkan Allah Jalla wa Ala mengazab satu kaum, dan Allah tidak akan memperdulikan apakah orang tersebut ada orang yang soleh ataukah orang yang tak soleh. Maka hendaklah kita senantiasa muhasabah diri kita, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, majelis yang ke-11, kita akan membacakan hadis yang ketiga tentang berkaitan dengan bab al-ikhlas daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.